Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna, yang pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-36. Nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca bersama-sama penjelasan para ulama terkait nama tersebut adalah Al-Khabir. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Sebenarnya nama Al-Khabir itu kurang lebih sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Kurang lebih sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam beberapa tempat menggandengkan nama Al-Alim dengan nama Al-Khabir. Tapi terkadang nama Al-Alim disebutkan sendiri dan juga Al-Khabir disebutkan sendiri. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berbicara jauh tentang Al-Khabir ataupun Al-Alim, saya ingin menyebutkan muqaddimah terlebih dahulu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ini. Warada ismuhu subhanahu wa ta'ala Al-Khabir fil Qur'anil Karim 45 marrah. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir disebutkan sebanyak 45 di dalam Al-Qur'an.
terkadang disebutkan sendiri. Terkadang nama ini disebutkan sendirian. Contohnya, inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir, sendirian, enggak digandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Terkadang nama Al-Khabir disebutkan sendirian. Yang kedua, taratan makrunan bismihil alim. Terkadang juga nama ini disebutkan bergandengan dengan nama Allah Al-Alim. Wa taratan makrunan bismihil hakim. Dan terkadang nama Al-Khabir juga bergandengan dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Hakim. Wa taratan makrunan bismihil basir. Dan terkadang juga bergandengan dengan nama Allah Al-Basir. Kecil ya kalau ini. Al-Khabir disebutkan berapa kali tadi? Khamsan wa arba'in, 45 kali. 45 kali ini yang pertama, terkadang disebut sendirian. Sendirian itu maksudnya tidak bergandeng dengan nama Allah yang lain. Yang kedua, disebutkan bergandengan dengan nama Al-Alim. Yang ketiga, disebutkan bergandengan dengan nama Al-Hakim. Keempat, terkadang disebutkan bergandengan dengan nama Al-Basir. Tapi disebutkan di situ, belum saya sampaikan tadi, paling banyak di dalam Al-Quran, nggak tahu, mohon maaf yang belakang dengar atau tidak. Paling belakang sendiri maksudnya, dengar insya Allah. Ibu-ibu maksudnya. Terkadang dan bukan terkadang, paling banyak nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir ini disebutkan selalu dengan bima ta'malun. Bima ta'malun, khabir atau khabirum bima ta'malun, mesti gitu. Sering dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah khabir bima ta'malun, atau Allah bima ta'maluna khabir. Apa artinya bima ta'malun itu? Bima ta'malun itu apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan, Allah benar-benar khabir. Terkadang Allah sampaikan Allah khabir terhadap apa yang kalian lakukan. Pokoknya kadang khabirnya di depan, terkadang khabirnya ada di belakang. Khabirum bima ta'malun atau bima ta'maluna khabir, dan itu sering dalam Al-Quran. Makanya beliau mengatakan di sini, wa katsiran ma ya'ti biqaulihi ta'ala bima ta'maluna khabir au khabirum bima ta'malun. Sering sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan nama khabir dengan kata atau redaksi bima ta'malun. Bisa saja bima ta'malunnya di depan, atau bisa saja bima ta'malunnya di belakang. Contoh, tadi disebutkan sebanyak 45 kali, ini disebutkan beberapa contohnya saja. Saya izin minum dulu, bismillah. Yang disebutkan sendiri. Nomor 1, disebutkan sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi yang sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-11.
Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka ketika itu atau di hari itu sungguh sangat khabir terhadap apa yang mereka lakukan. Saya tidak artikan dulu apa itu artinya khabir. Memang secara singkat dan secara hemat, khabir itu diartikan sebagai zat yang maha mengetahui sebagaimana al-alim. Tapi tidak saya sebutkan makna khabir terlebih dahulu. Di antara contoh yang lain, wa qauluhu ta'ala wa qauluhu subhanahu wa ta'ala fi surat at-tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat at-tahrim. Dan ini berkaitan dengan nomor 2, disebutkan bergandengan dengan nama Al-Alim. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahuku, ini panjang, cuman saya bacakan ayatnya. Yang memberitahuku adalah zat yang maha mengetahui, zat yang maha al-alim, dan zat yang maha al-khabir. Al-khabir bergandengan dengan al-alim. Nomor 3, disebutkan bergandengan dengan nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim itu secara hematnya lah diartikan sebagai zat yang maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha, mohon maaf, Al-Basir terlebih dahulu dalam surat Fatir ayat ke-31. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya sungguh sangat mengetahui dan Allah sangat melihat mereka semua. Yang kelima, Allah gandengkan nama Al-Khabir dengan Al-Hakim. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-73. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu zat yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah zat yang maha mengetahui apa yang nampak. Yang enggak nampak Allah tahu, yang nampak apalagi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wa huwal hakimul khabir. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana lagi maha al-khabir. Yang terakhir, yang atas, Allah sering sekali dalam Al-Quran menyebutkan Al-Khabir dan digandengkan dengan bima ta'malun. Di antaranya firman Allah surat Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah subhanahu wa ta'ala warisan-warisan, kekayaan-kekayaan yang ada di atas langit dan apa yang ada di atas bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan sungguh sangat mengetahui. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara penyebutan Al-Khabir dalam Al-Quran. Kita sekarang masuk pada makna apa sih itu khabir. Khabir itu asal katanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa? Kabar. Jenengan dapat kabar dari mana? Nah, kabar itu secara bahasa Arab atau secara bahasa Arab ya, aslinya adalah khobar. Jadi ke bahasa Indonesia namanya kabar. Jadi aslinya kabar itu diambil dalam bahasa Arab yaitu al-khobar. Apa artinya khobar? Kabar. Jenengan tahu kabar pengajian ini dari mana? Berarti kira-kira kabar itu diartikan apa itu? Informasi, ya, berita dan seterusnya lah. Kabar terkini. Ya, itu secara bahasa khabir itu diambil dari kata al-khabar. Ya artinya tadi berita, informasi, al-ilmu bisyai',
pengetahuan informasi terhadap sesuatu. Jadi kalau ada orang dalam bahasa Arab ya, rajulun khabir, orang ini khabir, orang ini tahu, orang ini punya informasi. Jadi khabir itu secara bahasa Arab artinya orang yang mengetahui suatu perkara. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri sebagai nama Al-Khabir. Allah memberi nama untuk dirinya sendiri dengan nama Al-Khabir. Apa itu artinya? Kita lihat. Makna Allah atau maknahu fi haqqillahi taala. Makna Al-Khabir di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah punya nama Al-Khabir, itu maknanya apa? Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan di sini bahwa tadi sudah saya bahas sedikit. Al-Khabir dengan Al-Alim itu artinya sama jika berpisah. Terkadang Allah menyebutkan dalam Al-Quran Khabir saja tanpa ada Al-Alim. Oke? Terkadang Allah menyebutkan khabir saja tanpa ada al-alim. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Enggak disebutkan al-alim, tidak bergandengan dengan kata al-alim. Maka kalau kata al-khabir tidak bergandengan dengan al-alim, makna berdua sama. Jadi al-khabir dengan al-alim maknanya sama. Kalau al-khabir bergandengan dalam satu ayat dengan al-alim, makna al-khabir punya makna sendiri, al-alim punya makna sendiri. Ini seperti konsep pada kata miskin dan fakir. Kalau miskin disebutkan sendirian, fakirnya nggak ikut, maka miskin ya artinya fakir. Apa sebaliknya? Jika disebutkan fakir saja dan miskin tidak disebutkan, maka fakir ya artinya miskin. Tapi kalau miskin dan fakir disebutkan bareng, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sebut bareng ini dalam satu redaksi, maka arti fakir sendiri, miskin artinya sendiri. Kalau miskin artinya apa? Yang masih punya pemasukan cuman tidak cukup. Tapi kalau fakir belas, income-nya nggak ada, nggak punya masukan sama sekali. Oke? Ini juga sama seperti konsep Islam dan iman. Kalau Islam disebutkan sendiri tanpa ada iman, maka Islam yo artinya iman. Jika iman disebutkan sendiri tanpa ada Islam, yo iman artinya Islam. Jika Islam dan iman disebutkan bareng satu konteks, maka Islam punya arti sendiri, iman juga punya arti sendiri. Contoh, Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Islam arti secara bahasa berserah diri. Maka walaupun kata iman, berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, walaupun tidak disebutkan, maka karena Islam tidak bergandeng dengan iman, otomatis makna iman sudah include di dalamnya. Include itu artinya masuk. Seperti itu. Maka sama seperti al-khabir dengan al-alim. Jika al-khabir disebutkan sendirian, yo al-khabir itu artinya adalah al-alim. Jika al-khabir dan al-alim bergandengan, ya arti khabir punya sendiri, al-alim punya. Bisa dipahami? Insyaallah. Iya, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di sini, maqila fi ma'ani ismihi subhanahu wa ta'ala al-alim yasluh an yuqal huna indal iftiraq. Maka makna al-khabir itu samalah, kurang lebih boleh dikatakan sama dengan al-alim ketika kedua nama ini tidak bertemu dalam satu konteks atau dalam satu redaksi. Sekarang apa itu al-khabir?
Al-Alim sudah kita pelajari, cuman ini disebutkan kembali oleh beliau. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Bismillah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, Al-Khabir itu artinya apa? Allah itu punya nama Al-Khabir. Apa itu arti Al-Khabir? Al-Khabir itu artinya alladzi intaha ilmuhu ilal ihatah bi bawatinil asya wa khafayaha kama ahata bi zawahiriha. Al-Khabir artinya adalah zat yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Intaha ilmuhu ilal ihatah bi bawatinil asya. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu sampai di paling ujung. Mentok. Allah tahu segala sesuatu, baik yang zahir ataupun yang batin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengenal Mas Amar. Saya mengenal Mas Ahsani. Saya mengenal Pak Aldi. Saya mengenal beberapa bapak-bapak di sini karena emang sering hadir, cuman tidak bisa menyebutkan namanya. Berarti pengetahuan saya terhadap panjenengan di sini itu tidak sama. Ada yang saya kenal wajahnya tok. Mas Amar itu bapak yang biasa duduk di sini kok lama nggak pernah kelihatan gitu. Nah, siapa nggak tahu namanya siapa. Pokoknya yang biasa duduk di situ. Orangnya kelihatan, oh udah yang ini Mas Amar contohnya gitu. Pengetahuan saya terhadap panjenengan nggak sama. Ada yang saya tahu hanya kenal wajah, ada yang saya tahu wajahnya tahu, namanya juga tahu, cuman kesehariannya saya nggak tahu. Ada yang wajahnya kenal, namanya kenal, kesehariannya juga saya tahu. Jadi pengetahuan saya terhadap panjenengan yang seperti ini bertingkat-tingkat. Tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman atau Allah menyampaikan bahwa Allah itu Al-Khabir. Pengetahuan Allah terhadap semua yang terjadi di alam semesta sama. Allah tahu saya, Allah tahu panjenengan, Allah tahu semut bagaimana kehidupannya, Allah tahu apa yang ada di bawah tanah, dan Allah tahu apa yang ada di tanah yang paling bawah dan di langit yang paling atas. Semuanya tahu dan tidak ada yang samar sedikit pun pada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Mau ngumpet atau nggak mau ngumpet, bagi Allah sama, tidak ada bedanya. Kalau dulu kita pernah bahas, Allah itu As-Sami', Allah itu zat yang maha mendengar. Pendengaran Allah antara ucapan yang kencang, ucapan yang sedang, ucapan yang lirih, dan ucapan yang tidak terucap hanya di batin saja, bagi Allah sama, tidak ada bedanya. Sama. Kita mau ngomong contoh, saya batin tok gini, kemudian saya ngomong, saya lapar. Ya misal, saya ngomong kenceng lagi, saya lapar, saya gembor, saya lapar, itu bagi Allah sama, tidak ada bedanya sama sekali. Maka sama juga terhadap atau terkait masalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengetahui yang zahir, Allah pun juga mengetahui yang batin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, Al-Khabir itu artinya alladzi la ta'zub anhul akhbarul batinah wa la yajri fil mulki wal malakuti syai'un wa la yataharraku dzurratun wa la yaskunu wa la yattaribu nafsun wa la yatma'innu illa wa yakunu indahu khabaruhu. Ya salam. Beliau mengatakan di sini, bagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan Khabir itu adalah zat. Allah itu khabir artinya adalah zat yang tidak atau enaknya gimana, allazi la ta'zubu anhul akhbarul batinah, zat yang mengetahui lah, enaklah zat yang mengetahui segala hal, kabar-kabar, informasi yang batin, yang tidak nampak, itu Allah tahu.
La yajri fil mulki wal malakuti syai'un. Tidak ada satupun yang berjalan di atas permukaan bumi ini atau di dalam bumi atau di pokoknya dunia, tidak ada yang berjalan atau bergerak atau tenang atau bergetar, semuanya Allah tahu. Ya Allah, 50 orang di sini yang hadir, misalkan 50, Allah tahu. Jelas bagi Allah Ta'ala. 100 orang, 1 juta orang, ini masih dari bangsa manusia. Belum kalau kita bicara dari bangsa jin, belum kita bicara dari bangsa hewan. Di hewan aja berbagai macam bentuk hewan. Ada semut, ada tumo, ada kalajengking, ada macam-macam hewan. Pun ada hewan yang di darat, ada hewan yang di bawah tanah, ada hewan yang terbang. Semuanya Allah tahu, tidak ada yang meleset sedikit pun. Jatuh, saya sering sampaikan di sini bahwa daun yang jatuh itu tidak pernah meleset dari ilmu Allah Ta'ala. Semuanya Allah tahu lah gampangnya. Semuanya hal-hal yang sepele. Saya keringetan hari ini, kemudian Bapak akhirnya nyetel kipas angin, itu Allah tahu. Semuanya lah pokoknya. Terus hal-hal yang sepele yang kadang kita tidak menyadarinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa huwa bima'na al-alim, lakinnal alim idza udhifa ila al-khafaya al-batinah summiya khibrah wa summiya sahibuha khabira. Nah, ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya sebutkan ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Imam Sa'di beliau mengatakan, Al-Alimul Khabir itu artinya sama. Al-Alimul Khabir itu artinya sama. Apa itu artinya Al-Alimul Khabir? Wa huwallazi ahata ilmuhu bil-zawahir wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil wajibati wal mustahilat wal mumkinat wa bil ilmil ulawi was sufli wa bil madhi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alaihi syai'un minal asya'. Saya dulu pernah sampaikan terkait masalah ilmu. Allah itu mengetahui 3 perkara. Pokoknya ini kunci ilmu pengetahuan Allah itu pada 3 perkara. Ada yang masih ingat itu? Cakupan ilmu Allah itu intinya pada 3 perkara. Ada yang masih ingat? Ini kaidah lah. Pokoknya Allah ini cakupan ilmunya mengetahui 3 perkara. Yang pertama, alima makana. Allah tahu sesuatu yang sudah terjadi. Ilmu Allah ini mencakup 3 hal, 3 perkara. Kalau kita bicara Allah mengetahui apa yang di langit, mungkin akan bertanya, terus yang di bumi tahu enggak? Ya, otomatis tahu. Allah tahu tentang manusia, mungkin akan bertanya, terus pada semut Allah tahu enggak? Jadi banyak sekali kalau seperti itu. Nah, ini intinya gitu saja. Allah mengetahui atau ilmu Allah mencakup 3 perkara. Yang pertama, Allah mengetahui, mohon maaf tulisannya sudah mulai berubah, sudah mulai malam, sudah mulai tidak sesemangat tadi, masih berusaha untuk bagus. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang dulu-dulu Allah tahu. Yang kedua, Allah mengetahui sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Kalau para ulama tidak menyebutkan Allah mengetahui ilmu yang Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi, karena ini tidak menunjukkan keistimewaan. Bisa dipahami? Karena semua orang tahu yang sedang terjadi. Hari ini sedang terjadi pengajian, semua orang tahu. Jadi tidak disebutkan oleh para ulama karena tidak menunjukkan sebuah keistimewaan. Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi.
Akan terjadinya kapan? Akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan sebagaimana kita tahu semua, setiap orang sudah Allah tahu. Dia di surga, dia di neraka, dia ini, dia itu, Allah sudah tahu semuanya. Ditakdirkan semuanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tertulis, tidak meleset sedikit pun. Yang ketiga, nah ini yang menjadi istimewanya ilmu Allah Ta'ala. Allah, ada yang masih ingat ini? Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Allah tahu sesuatu ini nggak akan terjadi. Misal besok nggak turun hujan, nggak bakal turun hujan di desa apa namanya ini, Pak? Balutan. Allah tahu besok tidak akan turun hujan di Balutan. Allah tahu. Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Dan belum sampai sini, masih koma. Kalaupun terjadi, kalaupun sesuatu ini terjadi, kalaupun sesuatu itu terjadi, Allah tahu besok nggak hujan. Tapi kalaupun hujan, Allah tahu, Allah tahu apa yang akan terjadi. Saya ulangi nomor 3 karena ini penting. Yang pertama sudah selesai, gampang. Yang kedua juga gampang. Yang ketiga, ini yang tambah menunjukkan keistimewaan ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, Allah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Besok nggak hujan, Allah tahu besok nggak bakal hujan. Tapi kalaupun hujan, Allah tahu nanti efek-efek ke belakangnya bagaimana, tahu. Berarti di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, menutup segala celah bahwa Allah itu tidak tahu. Semua kemungkinan yang ada itu sudah tahu oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Pokoknya Allah, ini kata Imam Sa'di, beliau mengatakan ilmu Allah itu mencakup yang zahir, mencakup yang batin, mencakup yang disembunyikan, mencakup sesuatu atau ucapan atau apa saja yang ditampakkan, dan Allah mengetahui sesuatu yang mustahil, yang kira-kira nggak bakal terjadi, itu Allah tahu. Kalaupun itu terjadi, nanti bagaimananya Allah tahu. Allah mengetahui alam yang ada di atas, alam yang ada di bawah, sesuatu yang lampau, sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu apa yang ada di janin atau di rahim seorang ibu, nanti yang lahir seperti apa. Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Dan bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih dahsyat atau masya Allahnya lagi adalah 3 cakupan ini mencakup semua apa yang ada di alam semesta. Allah tahu sesuatu yang telah terjadi bagi saya, Allah tahu apa yang akan terjadi bagi saya, Allah tahu sesuatu yang tidak akan terjadi bagi saya, dan jika terjadi bagaimana Allah sudah tahu. Dan ini bahasa Jawanya dimpakke lah ya, apa ya dimpakke itu bahasa Indonesianya apa? Diterapkan untuk semuanya makhluk Allah Ta'ala. Ini Allah sudah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau lari dari mana, atau kita mau lari kemana dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini makna Al-Khabir secara
penjelasan yang disampaikan oleh al-ulama. Kemudian sekarang kita masuk pada buah yang bisa kita petik ketika kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin sebelum itu saya ingin sebutkan dalil tentang cakupan ilmu Allah yang ketiga. Allah berfirman, kalau jenengan mau dicatat silahkan. Ayat surat apa dulu kalau saya pernah catat? Al-An'am ayat yang ke 28. Nomor 3 ini khusus nomor 3 Quran surat Al-An'am ayat berapa tadi barusan? 23 atau 28? 28, oh iya. Surat Al-An'am ayat ke-28. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman, "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Allah berfirman, orang yang telah meninggal dunia, Allah berfirman di sini, seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, apakah mungkin dia bisa balik ke dunia? Tidak mungkin, dan itu tidak akan terjadi. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi Allah sampaikan, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, berarti masuk sesuatu yang tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka ini akan kembali melakukan perkara yang dahulu mereka dilarang untuk melakukannya. Jadi ayat ini konteksnya terhadap orang-orang kafir, orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka di dunia sudah dilarang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Ketika mereka meninggal dunia, mereka nangis, kecewa, gelo, menyesal, pingin balik ke dunia. Mereka nggak bisa balik. Tapi kata Allah, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan seperti itu. Tabiat manusia, temenan ya Allah, saya nggak mau seperti ini lagi ya Allah, temenan ya Allah, kapok ya Allah, pinjembang kapok, pinjembang ya Allah. Lusa, minggu depan, tahun depan, 2 tahun depan, serapopo lah, ngacak isa. Ya, kapok utang ya Allah, kapok utang. Dong utang sudah lunas dan seterusnya. Nek ora utang kaya ora semangat kerjane kasih ya. Utang lagi. Yang bingung mikir bayarnya baru nangis lagi. Seperti itu manusia. Laurudu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka ini hanya dusta belaka. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalil nomor 3. Sekarang kita lihat nih. Dampak orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir itu apa? Dampak yang bisa diambil dan dipetik. Beliau di sini menyebutkan mukaddimah terlebih dahulu. Annal iman bi anna Allah tabaraka wa ta'ala khabirum bi ibadihi jami'ihim minal malaikati wal jinni wal insi wa ghairihim la yakhfa 'alaihi khafiyatun minhum. Orang yang beriman bahwasanya Allah itu Maha mengetahui terhadap seluruh hambanya. Malaikatkah, jinkah, manusiakah, hewankah, tanamankah, semuanya itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau orang yang beriman yang tahu Allah itu tahu semua keadaan manusia. Dan orang yang beriman bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap semua amal-amal hambanya. Dan orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan setiap hamba-hamba Allah, maka orang yang tahu semacam ini dia akan selalu raqaba rabbahu wartaj'a an dzambihi. Orang yang seperti ini akan hati-hati kalau melakukan sebuah hal. Masuk ke kamar, aduh ada CCTV, gak jadi bisa.
mau kerja misalkan masuk ke sini misalkan ada CCTV, nggak jadi. Mikir-mikir dulu ada CCTV. Orang mau maling masuk ke sebuah tempat yang dia rencanakan untuk ambil sesuatu, ditulisi tempat ini diawasi oleh CCTV. Nggak jadi ya, ada CCTV, ya mungkin CCTV yang juga bohongan juga kan nggak ada yang tahu. Yang penting ada kelihatan CCTV kayak gini, sudah lap-lapan dulu. Maka orang yang seperti ini mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tentu walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna penglihatannya, pengetahuannya daripada hal-hal yang semacam itu. Maka yang seperti ini, seorang hamba yang mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui, maka dia akan selalu mengawasi dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap kehidupannya. Ikhwani fiddin atau bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini dampak yang pertama tadi, dia akan muraqabah, dia akan merasa terawasi atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kama yadfa'una imanuna bidzalik ilal iltizam bi ta'atillahi wa rasulihi. Ya. Ya, yang kedua tadi sudah saya bacakan bahasa Arabnya. Kalau seorang hamba itu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan seorang hamba, Allah Maha mengetahui keadaan seorang hamba, maka dia akan ingat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-13. Wa atiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kenapa kok kita harus taat? Kenapa kita harus melaksanakan ibadah? Di antaranya Allah sampaikan wallahu khabirum bima ta'malun, karena Allah dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jadi ketaatan yang kita lakukan Allah tahu. Sebagaimana Allah tahu ketaatan yang kita lakukan, Allah pun juga tahu dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah berfirman, kalau tadi surat Al-Mujadilah, ini Allah berfirman, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi wa kafa bi rabbika. Mohon maaf tulisannya sudah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-17. Di ayat ini sedikit saya sebutkan faedah. Tentang kehendak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan suatu negeri, di antara caranya seperti ini. Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat ke-16 dan 17.
Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami hendak membinasakan suatu negeri. Ini pelajaran untuk kita bersama. Kalau Allah ingin membinasakan suatu negeri, cara yang Allah tempuh diantaranya Allah sampaikan di ayat ini. Apa yang Allah sampaikan? Amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Kalau Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidupnya mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah, tapi ternyata mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafasaku fiha, mereka orang-orang yang hidup mewah dan seterusnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membuat kerusakan, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada negeri tersebut. Di akhir ayat 17 Allah berfirman terakhir, wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu itu maha mengetahui dan maha melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin sudah azan sebagai penutup. Ibnu Al-Jauzi mengatakan ketaatan itu capek, tapi rasa capeknya akan hilang dan berganti dengan sesuatu yang manis berupa surga. Dan kemaksiatan itu manis sesuai dengan hawa nafsu, tapi manisnya akan hilang dan berubah menjadi petaka, yaitu neraka. Taat itu capek, tapi nanti gantinya adalah surga. Dan maksiat itu enak, tapi gantinya adalah neraka. Maka orang yang cerdas memilih kehidupan yang akan datang untuk berletih-letih dahulu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mementingkan hawa nafsunya. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Untuk orang yang takut kepada Allah dan dia meninggalkan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.